diterima bisa diaplikasikan di semua wilayah. Ya, jadi memang ya kondisinya seperti ini yang kita hadapi. Ya, kalau saya mah ada orang itu apa mau 50 kayaknya udah sejak pertama kali musim dibuat di BMKG masih itu saja tidak dirubah-rubah. Hal-hal seperti ini yang muncul di lapang ya, yang muncul di apa namanya di pengguna gitu ya. Ini kemudian acceptable di semua wilayah ya. Nggak mungkin kalau di Sumatera awal musim kemaraunya 40 mili, di Jawa 50, di Kalimantan 80 ya seperti itu. Baik ya, ini sebagai pendahuluan ya. Kemudian ini ada referensi ya tentang kan Indonesia itu memang punya 3 pola kan ya, ada yang monsun ya, monsun yang ditunjukkan oleh daerah A ini ya, jadi daerah A ini meliputi ini ya. Kemudian ada yang ekuatorial ya, B ya, ini ya, atau anti monsun ya, atau kebalikan dari monsun ya, umumnya di daerah Maluku Tengah gitu ya, terus beberapa daerah di Sulawesi dan Papua Barat. Nah, ini juga referensi ini dibuat oleh Alfian ya, Alfian. Silahkan kalau mau digunakan juga sebagai referensi, misalnya kalian membuat apa tulisan-tulisan ilmiah gitu ya. Tapi kan BMKG juga sudah membuat pengelompokan pola hujan ya. Dan juga ada yang monsun, ada ekuatorial, ada lokal ya. Tentu daerahnya lebih rinci lagi. Kita berbasis kepada data pengukuran ya, data observasi di sekian ribu pos hujan yang ada di Indonesia. Yang terakhir itu kalau nggak salah sekitar 2.400-an ya. Ya mungkin saja kalau ini adlian ini mungkin gitu ya, beberapa perwakilannya beberapa pos hujan saja. Kita bandingkan agak berbeda gitu ya. Tapi kalau pembagian pola sih memang 3 tetap seperti itu ya. Sebetulnya hanya ingin mengacu ya ke pemilihan pos yang akan kita uji di sini. Maka dilakukan nanti datanya 20 tahun. Ada sekitar 20 stasiun yang akan diuji ya. Nah, ini ya mulai dari Aceh ya, Belang Bintang, kemudian Bengkulu, Pahang ya, Sumatera Selatan itu Banten, lalu ke Jawa ya, Bandung, Karangkoso, Kalimantan, Pusyantar, Belu, Banjarbaru, Ngurah Rai, Manado ya, Sulawesi, Manado, Majene, Hasanuddin, juga masih di Sumatera ya, Sumatera Barat, Padang, sampai ke Biak ya, dan di Jawa nanti ada Kemayoran, yang di NTT ada Bima ya. Nah, dari ke-20 ini yang monsun, ada daerah yang ekuatorial ya, ada juga daerah yang ya, maka akan coba gitu ya. Misalnya daerah yang masuk dalam monsun ya banyak pasti ya Bima, Kemayoran. Nah, Luwuk ini sebetulnya lokal ya, yang agak rendah sepanjang tahun. Dan nanti geser Amahai ini yang lokal ya, kebalikan anti monsun atau ekuatorial banyak sekali ya, kayak Kepahyang, Kalimantan Barat terkenal sekali itu ekuatorialnya. Ya. Jadi sudah mewakili beberapa pola. Berikut, nah ini ya, jadi tambahan kriteria yang digunakan. Nanti kalau memang kita tidak akan menggunakan hari hujan ya, cukup dengan curah hujan saja ya. Nanti ada satu ini masih menggunakan antara kriteria utama dan penambahan hari ya, seperti yang minggu lalu kita bahas ya. Kriteria
pertama ya untuk AMH ya per dasarian lebih besar sama dengan 50, diikuti 2 dasarian berikutnya ya, kemudian kemarau kurang 50 ya. Lalu tambah dengan alternatifnya adalah ini ya, hari hujan. Jadi dari 3, 4, 5 hari yang paling mendekati cocok adalah penggunaan 3 hari. Kemudian metode kedua menggunakan moving average ya. Jadi maksudnya begini, ini ada curah hujan dalam satu dasarian gitu kan ya, tambah lagi dasarian berikutnya, tambah lagi dasarian berikutnya dibagi 3 ya. Itu nanti ketika curah hujan itu fluktuatif, kalau dia masih lebih besar sama dengan 50 ya tetap sebagai musim hujan ya, awal musim hujan. 3 dasarian itu lalu dibagi 3 ya, diakumulasikan dibagi 3 dan ternyata hasilnya kurang dari 50 ya, maka nanti ada fluktuatif yang di atas 50 itu juga sudah masuk musim kemarau. Maksudnya ya, misalnya begini, ini ada curah hujan ke-1 ini ya di dasarian, di suatu dasarian itu 20 itu kan ya, berarti 30. Nah, maka 20 tambah 60 tambah 30 bagi 3 ya, itu kan pasti kurang dari 50. 60 itu yaitu sudah disepakati masih masuk musim kemarau. Ya, kalau yang ini kebalikannya ya, misalnya ini sudah 60 Juli kan awal musim hujan kan lagi 50, tiba-tiba ini turun Juli, lalu di sini naik lagi 10 mili lagi ya, maka 70 tambah 30 tambah lagi 60 misalnya kan dibagi 3 pasti lebih dari 50, maka yang fluktuatif turun di bawah 50 di sini itu dianggap juga sebagai musim hujan ya, moving average. Kemudian metode yang ketiga mengkonversi ya, mengkonversi curah hujan menjadi bukan 1 bulan ya, menjadi bulanan ya, karena nanti 1, 2, 3 ini tidak selalu harus misalnya di 2 Juni 3, tidak seperti itu ya. Misalnya ini Juni 2, ini Juni 3, ini Juli 1 ya, akumulasikan lalu lebih dari 150 ya, maka nanti memang kurang dari 50 ya, itu juga sama ya sebagai musim hujan ya. Jadi CH yang pertama lebih dari 50 ya tetap diputuskan sebagai awal musim hujan ya. Jadi 3 dasarian ya, 3 dasarian dikonversi ya. Berarti kan kalau 1 dasarian 50, 3 dasarian kan 150 ya gitu. Dan sebaliknya akumulasi itu berada di bawah 150 ya, maka curah hujan pertama yang kurang dari 50 yaitu sudah masuk sebagai musim kemarau. Itu ya, misalnya di sini 20 itu ya, 20 lalu ini 60 lalu ini 10 gitu kan ya. Berarti kan kalau diakumulasi kurang dari 150 ya, maka 20 ini sudah ditetapkan sebagai musim kemarau. Nanti mungkin di datanya akan lebih jelas ya, kita lihat gitu. Masih membayangkan wah kayak apa gitu ya. Oke ya, ini adalah metode yang ketiga. Nah ini langkah-langkahnya ya, langkah pekerjaannya. Jadi ingat saja ya, yang metode 1 tadi kriteria utama curah ditambah hari hujan. Jadi buat skripsi ya oleh Yas itu. Kemudian yang kedua adalah dengan moving average ya, dirata-ratakan dari 3 dasarian, kemudian yang ketiga itu diakumulasikan menjadi 150 ya, karena 3 dasarian.
Lalu kita masuk ke langkah kerjanya, ya, kajian terhadap data dasarian, ya, kemudian akan dilihat kajian terhadap data per tahunnya, ya, dilihat kesesuaian antara kriteria-kriteria tadi, ya, dengan mengambil modus dari omset tahunan. Kan keseringan muncul, ya. Ini menarik ya, nanti kita lihat contohnya. Kadang-kadang berdasarkan modus, misalnya suatu zona itu jatuh di April 2, ya, misalnya kemaraunya itu, ya. Jadi dari modus yang sering muncul awal musim kemarau itu April 2. Ketika nanti pakai metode 32 atau 1, bisa saja tidak jatuh di April 2. Ya, mungkin secara rata-ratanya jatuh di April 3 misalnya. Ya. Nah, itu akan muncul, nanti coba kita lihat, ya. Kemudian kalau kamu tanya gimana Pak kalau ada perbedaan gitu dari modus dan keseringan yang sering muncul, ya, dengan nilai tuan alternatifnya, tetap yang dipakai memang penentuan dari alternatifnya curah hujannya, ya, gitu. Pernah menjadi perdebatan, ya, senior kamu itu saya sidang skripsi juga, ya, ada dosen penguji yang kurang paham penentuan, ya, awal musim, ya, dikiranya dipakai gitu, padahal belum, ya, kan hanya kita ingin membandingkan saja, ya. Ada juga nanti yang modus sama dengan perhitungan awal musimnya, ya, isi 1-2 dasarnya, ya, maka akan cari itu, ya, antara selisih onset, ya, dari masing-masing kriteria termasuk dengan modusnya. Baik, ya, lanjut. Ya, ini nanti, ya, ini kira-kira alurnya lah atau chartnya, ya. Ini memang harus dari harian, ya, kemudian dibuat curah hujan dasarian, dan ini kalau memang ingin melibatkan hari hujan, ya, dasarian juga. Kemudian nanti dari curah hujan dasarian kan tadi ada, ya, metode 1, 2, 3 diterapkan, ya. Nah, kemudian kalau ini karena sudah pakai yang alternatif 1, ya, yang 3 hari. Nah, dari sini nanti akan ketemu kriteria utama, ya, versus kriteria alternatif, ya, dengan hari hujan 3. Kemudian nanti dari sini hasilkan kriteria utama versus metode sajikan, dan kriteria utama versus metode 3 tadi yang akumulasi. Ya, nah, dari ini semua coba dirangkum kriteria awal musimnya seperti apa, ya, dan selesai. Oke, baik, ya. Nah, kita masuk ke hasil kajian. Contoh hasil dari metode 1, ya, di pos hujan Ngurah Rai Bali, ya. Jadi ini ada hari hujan, sini curah hujan, ya, seperti yang minggu lalu, ya. Minggu lalu, ya, hari hujannya kita tentukan 3, ya, dan kalau untuk curah kan 50, gitu, ya. Mana kesesuaian antara keseharian dengan hari hujan kurang dari 3 atau sama dengan lebih 3, ya, untuk AMK, ya, kalau kurang 3 untuk AMK. Ini kondisi 2, ya, yang pakai 4 hari ditambah, ya, lalu ini kondisi 3, ya, yang 5 hari. Oke, ya, ini nanti ada tabulasinya, ya, kapan omsetnya jatuh. Oke, ya, ini contoh saja dari metode yang ke-1, Banjarbaru, ya. Karena kan ini beberapa stasiun tadi kan 20 stasiun, ya. Banjarbaru, ya, kondisinya seperti ini. Kemudian ini yang kedua, kita pakai Ngurah Rai dan Banjarbaru, ini yang pakai mapping, ya. Kelihatan nanti yang mapping resmi yang
kurva yang agak smooth gitu ya. Ya, dasar yang 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 3 jadi plot, ya nanti begitu seterusnya ya. Dari jam ya, bagi 3 itu jatuh di jam 2 gitu ya. Nanti jam 2, jam 3 bab 1 ya, itu untuk ya, nanti jam 3 bab 1, bab 2 itu untuk bab 1 terus ya, maka menghasilkan seperti ini. Ngurah Rai dan ini untuk Banjarbaru. Nah, ini adalah metode yang kedua, contoh hasilnya ya. Nah, lalu dicari coba ya dari yang metode dan 2 ya, misalnya ini untuk Ngurah Rai ya. Nah, di sini kita lihat hujan yang menggunakan curah ya. Katakanlah ini kondisi kriteria utama gitu ya, jatuh di November 3 ya, gitu ya. Lalu ketika pakai hari hujan 3 ya, nah ini masih ya, kebetulan untuk Ngurah Rai ini jatuhnya sama November 3 ya. Jadi metode 1 itu penambahan 3 hari cocok ya, masih cocok. Nah, lalu menggunakan moving average ya, dia mundur Desember 1 ya, dan ketika pakai akumulasi 3 dasarian sama ya dengan kriteria utamanya. Dan ya, lalu untuk musim kemarau ya, kita lihat kalau menggunakan curah jatuhnya di April 3 hari, 4 hari, 5 hari ya. Biasanya kalau 3 hari dia mundur ya, dari April 3 jatuhnya ke Mei 2 ya, jadi positif 2 mundur. 4 dan 5 hari sama ya. Lalu kalau menggunakan average jatuhnya di Mei 1, dan kalau menggunakan versi 3 dasarian juga sama ya, jatuhnya di April 3. Di sini nampak sebentar, saya ini kan baru bicara Ngurah Rai ya. Ngurah Rai dari 3 lalu dibandingkan dengan kriteria utama ya, ini kelihatannya untuk awal musim hujan, kecuali ya dia lebih lambat jadi mundur jatuhnya ke Desember 1. Kemudian kalau untuk musim kemaraunya ya, kelihatannya agak kurang bagus kalau pakai 3 hari ya. Pakai moving average dia juga mundur 1 dasarian ya. Tapi menggunakan konversi 3 dasarian dia sama ya, jatuhnya di April 3 ya, dan juga menggunakan 4 hari dan 5 hari. Oke ya, Ngurah Rai. Kemudian ini untuk Banjarbaru ya, Banjarbaru sama ya, kira jatuhnya AMH di Oktober 3 ya, menggunakan 3, 4, 5 hari juga sama. Nah, lalu menggunakan moving average kembali mundur di November 1 ya, jadi mundur 1 dan konversi 3 dasarian juga tetap di Oktober 3. Selanjutnya untuk awal musim kemarau ya, kalau pakai 3 hari dia akan jatuh di Agustus 1. Ini jauh sekali ya, yang rata-ratanya secara pakai curah yang utama itu di Juni 2, tapi kalau ditambah dengan hari hujan lalu ambil yang pertama yaitu 3 hari, dia akan jatuh di Agustus 1. Kelihatannya kan bisa nih kita ya, paling tidak ada di apa ya, di pemikiran kita. Oh, Banjarbaru berarti hari hujannya ya, karena kalau kita pakai 3 hari saja ya, mundur ya, 3 di Juni 2 ya, baru di Agustus 1. Mulai Juni 3, Juli 1, Juli 2, Juli 3 ya, itu masih apa ya, itu masih ya, ini kan kemarau ya, harus kurang dari 3.
Ini juga sama ya, untuk awal musim kemarau mundur 1 dan pakai konversi 3 dasarian sama jatuhnya di. Nah setelah dihitung dari semua tadi, semua pos hujan ya, ini seperti ini ya. Jadi ini ada selisih ya, selisih antara kriteria utama dengan masing-masing metode. Ini nih mulai dari 0 ya, kalau 0 kan tidak ada selisih ya, menjadi maju ya 1 sampai 8 dasarian, disiapkannya ini juga mundur 1 sampai 8 dasarian ya. Stasiun yang sudah diolah ya, misalnya menggunakan tadi ya kriteria hujan ya 3, 4, 5 hari, lalu pakai moving average dan pakai konversi 3 dasarian ya. Nah hasilnya seperti ini ya, jadi kelihatan menggunakan hari cukup bagus ya, kali 3 sampai 4 hari ya. Tapi kalau sudah tambahnya 5 hari, ini sudah mulai yang mundur ya, mundurnya ya. Tapi mungkin efektif kelihatannya ya, karena yang tidak ada selisih hanya 4 stasiun ya, selebihnya lebih lama. Kemudian ini adalah untuk musim hujan ya. Kemudian untuk musim kemaraunya ini ya, AMK 123 yang tadi pakai hari ya, yang 345, lalu mungkin update dan ini pakai konversi 3 dasarian ya. Nah untuk musim kemarau seperti ini posisinya ya. Kalau kita lihat untuk yang menggunakan 4 hari juga terbanyak sih frekuensinya ya, dibandingkan dengan yang mundur ini ya. Banyak sebenarnya yang mundur ya, tapi yang tanpa selisih juga ada 4 ya. Kemudian menggunakan 4 hari, 5 hari ya. Ini kan tadi sudah dicoba 20 pos itu kan tidak semuanya di wilayah monsun ya, ada ekuatorial ya. Sehingga dengan penambahan 4 hari, lalu yang dikaji oleh Aprias minggu lalu itu kan Jawa Timur, jelas ya monsun sekali gitu. Tapi ketika untuk daerah-daerah yang bukan monsun ya, yang ekuatorial ya, ternyata penambahannya bukan di 3 hari ya, kan 5 hari ya ada gitu. Tadi ya, karena memang daerah terutama ekuatorial kan akan lebih basah, berarti hari hujannya juga akan lebih banyak. Average pun nggak bagus ya, umumnya paling banyak nih frekuensinya mundur ya, 8 mundur, dan menggunakan konversi 3 dasarian ya terbanyak juga 0 ya selisih. Ini adalah frekuensi selisih ya antara kriteria utama dan kriteria alternatif tadi. Baik ya, kita lanjut dulu. Nah lalu coba kita verifikasi omset tahunannya ya, awal musim tahunannya. Nah ini sudah dihitung ya, dihitung ini di beberapa contoh saja, di beberapa stasiun ya. Ini adalah kriteria utama ya, kapan dia jatuh AMH, kapan dia jatuh AMK ya, akan 3 hari, 4 hari, 5 hari ya. Dan ini menggunakan moving average ya, moving average, dan ini yang konversi 3 dasari ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Si modus ya, jadi ini ya 21.30 itu
modus biasa. Ini hampir sama ya, kecuali motor outputnya yang untuk KMH-nya banyak 32. Apa rekapitulasi dari keseringan muncul gitu. Keseringan muncul dan ya dengan menggunakan kriteria utama itu adalah 21, kemarinnya 30. Untuk menggunakan 3 hari sama ya dengan kriteria utama 2130 dari modusnya gitu. Oke, mungkin ini tabel ya, kalau kita lihat nanti di grafiknya ya akan lebih jelas. Ini selisih ya, selisih awal musim dengan kriteria utama beberapa stasiun ya, yang diuji ya. Ya ini ya kriteria utamanya ya kosong, ini kan yang di rekap itu selisihnya ya, selisih awal musim ya, metode tadi terhadap kriteria utama ya. Jadi seperti ini konsep tahunannya. Itu kan series ya, series onset awal tiap tahunnya. Lalu bagaimana normal onset awal musim itu? Ya, jadi normal onset ini penting dalam perhitungan awal musim sebagai panduan cek tertentu. Kemudian diartikan sebagai normal awal musim dari rata-rata data curah hujan selama periode waktu tertentu. Makanya tetap sampai sekarang secara operasional BMKG ya menggunakan ini ya. Jadi diartikan sebagai normal awal musim dari rata-rata data curah hujan. Itu ya, perhatikan 81 2010 ya, 30 tahun. Jadi dari rata-rata curah hujannya lalu ditentukan awal musimnya. Itu lebih 50 itu. Memang dikatakan mempunyai kelemahan. Dia tidak selalu mencerminkan rata-rata awal musim dari setiap tahun yang dihitung. Pasti ya, kalau rata-rata itu kan dari misalnya 30 tahun ya, jatuhlah kurang dari 50 itu jatuh 2 ya, diikuti besaran berikutnya jatuh 2. Itu kan 81 sampai 2010. Ya tentu saja ya 81 belum tentu jatuh 2, 82 juga belum tentu jatuh 2 ya. Jadi memang setiap tahunnya pasti ya terhadap normal konsepnya. Justru itulah yang kita prediksi ya, yang kita perakirakan musim hujan 2020-2021 dan sama dengan normal onsetnya ya, seperti itu. Oke. Lalu mempunyai bias jika data yang dihitung punya keragaman yang tinggi. Ya, jadi maksudnya kalau setiap tahunnya data hujan dasarnya itu keragamannya ya, keragaman itu kan bisa dideteksi dari standar deviasi ya, dari koefisien variasinya ya. Jadi memang normal onset itu menjadi agak bias ya. Depan dari rata-rata curah jatuh di Mei 2 gitu ya. Tapi keragaman data setiap tahunnya demikian tinggi ya, itu Mei 2 ini sangat sulit untuk mewakili kondisi keadaan setiap tahunnya ya, maksudnya seperti itu ya, jadi bias gitu. Itu kan patokan atau pembanding tadi ya, mungkin karena dengan modus juga agak beda gitu ya, kembali ya, karena kalau keragaman datanya tinggi ya, pasti sulit normal onset itu dijadikan patokan atau pembanding. Maka perlu dipikirkan cara perhitungan normal awal musim yang lebih baik. Ini kita tentukan cara penentuan
apa mau dari modus, apa mau dari frekuensi, atau mau dari rata-rata curah gitu ya, atau mau dari apa aja terserah lah gitu ya. Ya silakan ya, sampai sekarang pun silakan siapapun boleh gitu. Hasil akhirnya yang harus tadi mudah, ya kan, mudah diaplikasikan, ya, mudah dipahami oleh pengguna, ya, dan berlaku sampai merauke. Memang tidak mudah ya, tidak mudah gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya kan ini kita melakukan kajian. Ya, selanjutnya ini ya, ini misalnya penentuan ya antara musim kemarau di Bali. Beberapa posisian ya, ada Denpasar, Sukasada, ya, Dak, dan Abang di Bali ya. Ini adalah awal musim ya, jadi yang di kotak merah ini adalah awal musim kemarau menggunakan nilai rata-rata curah. Nah, tadi karena 20 tahun ya, dari 20 tahun dirata-ratakan jatuhlah awal musim kemarau ya, yaitu kurang 50 di kotak-kotak yang merah ini. Selanjutnya yang warna biru ini adalah frekuensinya ya, jadi awal musim kemarau berdasarkan frekuensi terbanyak ya, misalnya dari 20 tahun ya, kita lihat nih Denpasar ini berdasarkan curah kurang dari 50, dari 20 tahun diperoleh di Maret 3 ya, maka diputuskan awal musim kemarau jatuh di Maret 3 berdasarkan hujan. Lalu kalau kita lihat frekuensi terbanyak Bali ya, kemarau itu ada di Maret 1. Jadi ada 7 ya, ini dari 20 tahun yang diolah datanya ya. Nah sedangkan di Maret 3 ya, yang katanya menurut curah kurang dari 50, sebetulnya ini frekuensinya ya, dari 20 tahun itu lebih rendah daripada yang jatuh di Maret 1. Seperti itu. Kemudian Sukasada, katakan juga nggak semua juga ya, frekuensi atau modus itu bertentangan atau berlainan dengan rata-rata curah. Ya, contohnya Sukasada ini ya, itu di April 3 ya, menggunakan rata-rata curah, tapi modus atau frekuensi itu muncul sama di April ya, jadi sejalan antara frekuensi dengan rata-rata curah. Untuk Grokdak ya, Grokdak jatuh di April 1, rata-rata curah terendah ya. Bisa kamu bayangkan nggak tuh bentuk datanya ya, hujan dia jatuh di atas 1 ya, itu kan artinya kurang dari 50 ya, itu frekuensinya dari 20 tahun itu cuma 2, yang di Maret 1 bisa mencapai 7 ya, yang di April 3 bisa mencapai 6. Nah karena tadi ya, ketika nanti series data yang 20 tahun itu peragamannya tinggi ya, itu besar yang juga variasinya ya, maka kemungkinan nah beda mungkin dengan Sukasada ya, dia mungkin keragaman datanya rendah ya, rendah ya, sehingga antara frekuensi dengan rata-rata curah sejalan ya. Demikian juga Abang ya, Abang jatuh di Mei 1 ya secara curah, dan frekuensi maju ya, dia lebih dulu kalau frekuensi ya, di April 3. Ini contoh di. Nah kalau tanya jadi gimana Pak Nur sekarang yang operasional kan, kenalkan adalah yang kotak merah itu menggunakan rata-rata curah ya, jadi bukan berdasarkan modus atau frekuensi. Harusnya kan di sini jatuhnya ya, jadi enggak ya, tetap pakai ini.
ini juga ya yang tempo hari. Nah, ini kebetulan bukan anak bimbingan saya ya, tapi dia memilih tentang ikut awal musim. Saya menguji, mungkin dosen menganggap musim sudah dirubah menggunakan frekuensi atau modus. Ya dia itu ya karena kan walaupun bukan bimbingan saya biasalah ya kalau taruna itu saya. Lu enggak, Pak. Ini masih menggunakan rata-rata curah bantuan awal musim. Ya, itu pakai modus ya rame. Itu kan di proposal kan, di sidang proposal. Evaluasi saya. Gimana Pak Nur kalau sini? Peraturan musim. Ya, kalau nggak ada hard copy-nya, itu kan di portal kita bmkg.id ya. Kamu masuk ambil ada di situ informasi peraturan musim di print lah, nanti ada keterangannya penentuan awal musim kemarau ya kan, ditandai dengan curah hujan dalam satu desaran kurang dari 50 diikuti desaran berikutnya. Nah, itu kan artinya dari curah hujan dalamnya rata-rata ya normal onset itu disebutkan awal musim kemarau ditandai dengan modus. Keseringan muncul awal musim di suatu daerah, misalnya di tadi Denpasar, berarti kan jatuh di Maret 1. Wah, kalau dikatakan di Maret ya. Kita masih, sampai sekarang masih pakai ini. Di Bali. Iya, oke, ini adalah awal musim kemarau, ini awal musim hujan. Awal musim hujan. Nah, kalau awal musim hujan kan Denpasar sama ya, pakai curah jatuh di November 3, modus pun paling banyak November 3. Ini kemaraunya bagus sejalan, tapi musim hujannya curah jatuh 0, modus jatuh di bergeser ke dasar dia. Ya, buat ya jatuh di ya, tapi modus juga bergeser satu dasarian. Kemudian ini abang jatuh di nok 2 juga secara curah ya, tapi modus kan bisa pilih 2 ya. Jadi keseringan muncul ya ada di nok 1, ada juga di nok 3 ya. Betulnya kalau berdebat tentang itu kan juga bisa ya, kasus ini diangkat. Nah, kalau pakai modus juga itu kan nggak selalu muncul satu angka yang muncul ya, bisa terjadi 2 kayak gini. Lalu kita mau tentukannya yang mana? Itu apa nok 3? Kan bingung juga itu dosen kan harusnya. Ya, maka tetap pakai yang kotak merah ini ya, rata-rata cukup. Nah, selanjutnya oke ya, ini ringkasan sedikit ya. Jadi dengan kriteria utama terhadap kriteria alternatif di tiap stasiun bervariasi. Wilayah dengan pola monsun lebih mudah identifikasi awal musimnya dibanding dengan ekuatorial dan tropikal. Wajar ya. Dan seperti di Cincin, Ciantan, dan Biak. Dari rekapan itu ada jumlah tidak 20 ya, karena memang ada nanti stasiun-stasiun yang nggak bisa diidentifikasi. Nah, sehingga berkurang dari 20. Ya contohnya paling tidak ini ya, Cincin ekuatorial, Ciantan ekuatorial, Biak pun ekuatorial. Perbandingan kriteria utama terhadap 20 stasiun menunjukkan frekuensi AMA dan AMK dengan selisih 0 ya. Fokus nih ya dengan selisih 0-nya, yaitu awal musim jatuh pada dasarnya yang sama dengan kriteria utama di metode 1 ya. Dan metode 3 tadi yang konversi 3 dasarian menjadi 150. Tapi mau fingerprint ya yang ini katakan ya, kedua mau fingerprint pada frekuensi AMK maupun AMH dia selalu mundur ya, lebih lambat 1 dasarian dari kriteria utama. Secara umum kombinasi dari curah hujan dalam penentuan
awal musim dengan berbagai kriteria dapat dilakukan ya dengan selisih yang bersama dengan berdasarkan hasil di atas untuk kepentingan operasional forecast ya. Operasional forecast ya, bukan operasional, kan ada forecast perkiraan, ada evaluasi ya. Jadi untuk kepentingan operasional perakiraan forecast, maka penentuan awal musim hanya menggunakan berdasarkan curah hujan saja lebih direkomendasikan ketika ada melibatkan hari hujan. Batannya ketika oke lah penggunaan hari hujan kami sanggup, tapi hanya untuk evaluasi, bukan forecast, bukan perakiraan ya. Evaluasi kan datanya sudah ada, tinggal dihitung saja jumlah hari. Tapi kalau forecast perakiraan disuruh memperakirakan hari hujan ya, perkiraan curah juga masih salah melulu gitu ya, masih banyak salahnya. Jadi memang berat ya prediksi hari hujan gitu ya. Misalnya begini ya, oke perakiraan awal musim hujan 2021 ya di Tangerang Selatan November 3 misal ya. Nah kalau itu melibatkan, berarti di samping curahnya sudah lebih dari 50 dan hari hujannya sudah lebih dari 3 hari. Memprediksi hari hujan di November 3 lebih dari 3 hari itu gimana? Artinya belum sampai ke situ ya operasional forecast BMKG. Kan sekarang juga kita termasuk meteorologi ya, kan cuma perkiraan hari ini pagi cerah ya, cerah berawan, nah ya hujan sedang gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam 10 hari ke depan ini diperkirakan ada 4 hari hujan, belum sampai ke situ. Oke ya, berikutnya penentuan awal musim menggunakan WPWP dapat lebih menghaluskan data ya, lebih smooth gitu ya, sehingga lebih mudah dalam penentuan awal musimnya, akan menghilangkan beberapa kejadian penting peak hujan ya dan seterusnya. Makanya tadi kecenderungan kalau pakai moving average ya, karena kan di average kan ya, aktif berjalan gitu, semua diturunkan gitu ya, sehingga itu selalu mundur gitu ya. Biasanya kayak kali ini cuma contoh aja ya, tadi seperti yang di Bali dan di Banjarbaru ya, ini untuk Samratulangi ya, ini bagiannya Kemayoran. Jadi yang merah ini adalah normal ya, normal konsepnya ya, dan yang ini adalah ya frekuensinya gitu ya, kandungannya seperti ini kan ya, frekuensinya lebih banyak di sini ya, tapi secara normalnya di sini. Untuk Kemayoran saja beda ya. Ini ya, jadi ada yang sama ya, ada yang sama, ada yang berbeda gitu. Semua 20 tadi 3 tempat yang tidak bisa diidentifikasi ya, dibuat grafiknya seperti ini, menggunakan rata-rata curah. Kira-kira ini ya, ketika nanti kalian mulai menghitung-hitung, akan menentukan awal musim dengan data yang ada ya dimanapun daerahnya. Ya, seperti ini penyelesaiannya. Ya. Jadi ada, dikatakan tadi ada tiga metode ya. Metode pertama seperti itu ya, kedua dengan ya, ketiga dengan konversi tidak dasar ya.
Ini ya, ini hampir 13 harian, dan kalau mau pakai hari hujan kondisi 1-3 hari ya, seperti itu. Silahkan, mungkin sebelum begini, nanti kita akan lihat setelah ini ya, melihat datanya ya, sudah saya berikan data di Banten. Kita lihat data hariannya kayak awal musim kemarau, awal musim hujan seperti ini. Sebelum ke situ, silahkan kalau mau ada yang tanya. Memberikan apa? Ada alternatif lagi perhitungan awal musim, tapi sudah melibatkan dinamika atmosfer ya. Dalam hal ini adalah dominasi angin regional dan meridional. Tentu cuma penelitian ya. Kalau untuk operasional, waduh, repot lagi ya. Awal musim hujan jatuh di Desember 1 ya, harus didahului dengan dominasi barat ya, berapa persen ya, gimana ya. Informasi itu ke petani. Desember 1 itu hujannya lebih dari 50, nanti angin zonalnya akan begini, waduh ya, jangankan angin zonal, angin puting beliung aja bingung ya. Ya, oke. Ya, ada yang diskusi dulu? Izin Pak, izin bertanya. Ya. Yang dimaksud, ya silakan. Ya Pak. Kenapa? Yang dimaksud onset itu bagaimana ya Pak? Yang dimaksud dengan? Oh, Ya. iya, oke, itu aja. Jadi onset ini sebetulnya ini ya, cuma bahasa kerennya aja ya. Ini onset itu kan awal musim ya. Jadi tadi normal onset, jadi itu normal daripada awal musim ya. Jadi bisa ada normal onset kemarau, normal onset hujan ya. Ya, sebetulnya kalau mau diistilahkan bahasa Inggris lagi ya, onset dry season ya, onset rainy season gitu. Awal musim. Ya, maksudnya seperti itu. Tadi penentuan itu macam normal onset ya, bagaimana kita awal musim berdasarkan normalnya rata-ratanya. Oke, ada lagi? Kita coba ke itu ya, ke data ya, supaya lebih jelas. Juga nggak tahu nih ya, apakah di praktek mulai mempraktekkan cara penentuan awal musim menggunakan data. Datanya sudah dapat belum? Masih atau ada musim data Pak, sama yang uji homogenitas. Ya, saya nggak tahu juga ya, Mas siapa itu juga belum menghubungi saya nih kalau soal data gitu ya, praktek ini ya silakan aja ya hubungi. Nah, ini sudah muncul ya. Ada ya? Juga yang sudah saya berikan. Jadi ini contoh data di pos hujan nomor 6 ya, namanya Cibariung ya, ini di kabupatennya ya. Dan ya, ini adalah tahun ya 81 sampai sekian. Nah, saya punya sampai 2019 pun saya sudah punya ini. Contoh ini saya batasi sampai 2010. Ya, dan ini datanya per 10 harian dasarian ya, Januari 1, 2, 3 sampai Desember. Ya. Kemudian ada lagi
stasiun di bawahnya itu Menes ya, nomor 5 dari Pandeglang. Nah, jadi ini kan saya sebut ini data di zona ya, zona musim 55 itu ya diwakili oleh 2 pos hujan utama yaitu Menes dan ya, jadi di setiap zona musim itu ya di polis zone itu nanti ada perwakilan beberapa namanya pos hujan utama. Dan juga diolah datanya ya, hanya yang mewakili. Zone 55 ini diwakili oleh Cibali. Sama ya untuk Menes juga datanya. Ini data harian ya Januari 1 sampai Desember. Ya. Nah, berikutnya ini sekalian saya berikan sebetulnya kan kamu mau menghitung per stasiun ini juga bisa ya, menghitung Cibaliung saja, menentukan awal-awal musimnya ya bisa gitu ya. Nah, tapi kalau mau bicara JOM 55 ya, JOM itu datanya adalah rata-rata dari hujan utama yang mewakilinya. Nah, makanya dari situ ini dibuat dulu rata-rata dari kedua pos hujan ya untuk mewakili musim 55 ya, misalnya tahun 81 ya, ini 266 ya. Ini ya, enggak keluar rumusnya. Jadi 266 ini ya, ini adalah hasil dari saya buat di sini dulu ya. Jadi ini ya adalah Januari 1 Cibaliung ya, ini oke. Ini sama ya, Januari 1 ya dibagi ya 266 ini ya. Saya kompas ya, udah copy paste ini ya, maka nggak muncul di sini. Tapi cara perhitungannya dilihatnya. Ya, D3 tambah D36 dibagi 2 ya. Muncul seperti itu. Ya. Jadi yang jam 2 ya, jam 2 Menes tambah jam 2 Cibaliung bagi 2 ya, nanti jam 3 juga begitu ya, terus untuk tahun 81 nah ya dengan cara yang sama ya dibuat, maka diperolehlah data ini. Jadi ini data ini sudah kita dulu ya, kita lihat. Ya, jadi data ini ya, ini sudah merupakan rata-rata dari 2 pos hujan utama ya, yang ada di JOM 55 itu sampai Desember 3, 81 sampai 2010. Oke ya. Nah, kapan awal musim kemarau, awal musim hujan di JOM 5 tadi kan, ini definisi kriteria yang digunakan adalah rata-rata curah. Ini adalah rata-ratanya ya. Jadi rata-rata dari 81 sampai 2010 164 ya. Lalu Januari 2 160 dan seterusnya. Nomor 3. Sekarang untuk penentuan AMK/AMH ya adalah curah hujan ketika dalam satu dasarian kurang dari 50 mm. Ini kan 42. Sebelumnya kan 57, 59 ya, di atas 50. Dasarian berikutnya masih ini ya. Nah, jadi yang warna merah ini adalah di zona 55
kena 55, jadi jatuh di Juni dasarian 2 ya, Oktober dasarian 1 ya. Ini ada angka 50. Nah, ya mulai ini perdebatan. Itu kan musim hujan lebih sama dengan 50. Oke. Nah, 50 ya. Maka dengan alternatif yang tadi ya. Kalau dia memang dikatakan ini awal musim hujan, kan syaratnya diikuti oleh dasarian berikutnya. Ya kan? 46. Kalau ini dikatakan sudah masuk musim hujan. Metode yang ketiga ya, akumulasi 3 dasarian. 2 tambah 50 berapa nih? 46 ya. Bawah 150. Yang fluktuatif 50 ini agak naik ya, walaupun sebetulnya sih sedikit ya. Kan kalau dia 49 saja udah nggak jadi masalah ya. 50 ya, ternyata ya, diselesaikan itu ya, diakumulasikan 3 juga masih kembali lagi gugur kalau menyatakan ini sebagai awal musim hujan. Jadi ikuti. Pakai moving average juga ini masih bisa turun ya. Jadi kalau moving average yang ini kan nanti ini tambah ini dibagi 3 kan, ya pasti ini akan turun nilainya, bukan 50 ya. Jadi masih masuk kriteria musim kemarau. Jadi ini adalah AMK Juni 2, Oktober 2. Lalu nanti tugas kalian tuh selalu ini kan rata-rata. Kalau rata-rata itu memang dia konsisten gitu ya. Jadi biasanya kalau sudah kurang 50 terus itu ya. Terus lihat ya dasarnya naik. Tapi kalau dilihat dari tahun ke tahunnya, ya ini ya. Dia akan maju mundur, berfluktuatif gitu ya. Maka memang diperlukan beberapa tadi ya, beberapa alternatif. Bukan awal. Oke, ya contoh ya. Ini sekarang kita hitung per tahunnya. Ya, nanti kalau dikecilkan lagi kagak kelihatan nanti ya. Misalnya ini ya. Oh ini masih sifat ya, masih sifat. Nah ini ya, penentuan awal musim. Ya. Jadi nanti kolom CA sampai CH ini nanti kita bicara penentuan sifat hujan ya, awal musim ini ya. Ini awal musim kemarau, awal musim hujan ya, untuk tahun 81 ya, ini 81 kan. Nah 81 jatuh di Juli 3 ya, lihat ya Juli 3 ini ya, Juli 3 berikutnya ya. Tapi ini naik lagi Pak. Nah, ya berapa tuh 83 ya, makanya diselesaikan ya. Ini misalnya diakumulasi 3 dasarian, dia tetap kurang dari 150. Kalau ini di moving average kan ya, maka 81 ini nanti dia akan turun ya, karena 24 tambah 12 jadi 3, maka nilainya akan ya, itu ya. Lalu 37 ya, ini juga sama ya, ada naik 59 nih kalau dijumlahkan 3 di bawah 150 ya. Jadi dia tetap memang masih musim kemarau ya itu. Nah kalau mau ngambil dari sini, kalau itu kan Juli 1 sudah 5 Pak. Kan tidak diikuti ya. Juli 2 nya 80 tidak diikuti dasarian berikutnya. Dari kenyataan data yang ada seperti ini ya, maka kita putuskan awal musim kemarau di tahun 81 jatuh di Juli 3 ya. Kemudian awal musim hujannya September 3 ya. Nah itu kan ada 10 Pak ya,
setelah ini ya. Tapi sisi 10 ini kalau kita metode 3 ya, di akumulasi 3 dasarian itu kan udah 181. Maka yang mengecil ini ya, ketika sudah masuk awal musim hujan ya, pakai metode 3 ya, nah ini masih bisa dimasukkan dalam kriteria ya, atau periode sudah juga musim hujan ya, seperti itu ya. Nah kalau pendasarian berikutnya ya, semuanya di atas 50. 82 ya, contoh lagi kita ambil dulu tahun 82, ini Mei 1 ya, Mei 1 ini datanya, mana Mei 1 enak ya, tahun 82 begitu Mei 1 2 minggu kan diikuti. Nah benar ya. Terus ini tahun 82 ini ada El Nino ya. Oke, sampai Oktober 3 begitu Oktober 1 ya kan sudah 118 ke 5 fluktuatif ya, tapi ini naik lagi kan 152, disesuaikan pakai metode 3 masih udah jauh ini ya, udah di atas 200 ya, berarti 5 ini masih masuk di kriteria musim hujan. Dan kalau di moving average tidak sama ya, kembali 5 tambah 132 bagi 3 pasti jauh di atas 50 nilai ini ya, gitu. Nah jadi bukannya November 1 ya, dari November 1 ya, begitu. Nah jadi memang ya kesulitan senior kalian juga tema ya dalam penelitiannya ya, karena ketika kalian memilih ini ada kata-kata musim, maka akan terlibat dengan hal seperti ini ya, karena musim itu variabelnya ada 3, awal musim, panjang musim, atau sifat hujan musim ya, jadi harus bersentuhan awal musim gimana kriterianya, gimana metodenya, gimana cara penentuannya ya. Nah, harus gitu ya, harus bisa menyelesaikan ya di data-data seperti ini ya. Nah akhirnya nanti dari tahun 81 sampai 2010 diperoleh ya, awal musim kemarau, awal musim hujan, terus ya seperti itu. Nah ini ada yang menarik ini ya, ini yang diwarnai merah ini. Atau terakhir lah ini ya, tahun 2010. Tahun 2010 ini kenapa diambil dari S3, bener nggak? Kita lihat datanya. Itu ada La Nina dan kayaknya hampir semua di atas 50 mili. Jadi kalau dibuat grafik cuma 2 dasarian saja ini ya, dan 40 lainnya di atas 50. Cara menentukan awal musimnya dinyatakan bahwa tahun 2010 itu tidak terjadi musim kemarau. Ada juga waktu itu ya, ini karena sudah berlalu nih, ini jadi perdebatan juga di masyarakat ya. Muncullah tuh ya istilah kemarau basah. Memang basah ya, bayangkan di musim kemarau nih ya, hujan 114, 136 harusnya puncaknya 0 ya, biasanya gitu kan di musim ya. Ini masih ratusan curah hujan ya, istilah kemarau basah. Jika kemarau basah nanti ada musim hujan kering kayak gimana lagi.
Nah, tapi memang waktu itu ya, waktu kondisi 2010, perakhiran kita tuh memang banyak meleset ya, sampai diupdate 2 kali ya. Dan perakhiran diupdate lagi, ya, apalagi itu namanya. Sebelum dikira-kira, diperbaiki, 2 kali lagi diperbaiki, salah lagi. Sampai akhir tahun salah lagi. Ya, itu fakta ya. Nggak usah kita ngelak gimana-gimana. Ini memang alam begitu ya, pelajaran buat kita. Terus dulu ada trigger lanina, itu yang nggak bisa dideteksi dari awal tahun ya. Biasalah kita kan kalau menganalisa lebih pinter ya, setelah kejadian bahwa baru dan analisa, oh ini ada ini, ada itu, ada ini. Nggak ada yang berani ya, menganalisa seperti itu. Kali ya terkait dengan pembentukan awal musim ini, jadi tahun 2010 tidak ada kemarau. Nah, keperluan analisis, ya, apalagi analisis time series, harus menentukan tahun 2010 ini indeks berapa ya, ini diindekkan ya, dari dasarian diindekkan, karena nanti keperluannya untuk model prediksi ya, time series ARIMA, ANFIS, Weblet ya, apapun gitu ya. Nah, maka ini ya, lagi-lagi ya, jadi kami ini kumpul ya, pusat daerah yang mencetuskan, oke, kalau memang kondisinya demikian, berarti sampai dengan akhir tahun kemarau kan, ya sudah, untuk mengisi indeks tahun 2010 AMK kita ambil di Desember 3 ya, seolah-olah sampai dengan akhir memang tidak ada kemarau ya. Jadi indeks itu kan 36 ya untuk AMK ya. Ya, maka kita beri ini indeks 3 dan nanti indeksnya 36. Ini juga selain 2010 tadi ini ya, ada juga nih tahun lanina ini ya, ini kan Desember 3, ini tahun berapa nih? 98, sama ya. Nah, ini hujannya ya sama ya, di atas 50 mili. Ya, cuma ada ini kan 3 mili, tapi kiri kanannya juga udah. Sehingga ini agak susah. Tidak ada musim kemarau ya, sehingga ini diindeks menjadi ya itu indeks 36 ya. Lalu untuk musim kemaraunya, musim hujan gitu. Ini kan musim kemaraunya sampai dengan akhir tahun ya udah. Hujannya berapa tadi indeksnya? Ya dari awal tahun. Ya Januari 1 musim hujan. Ya, maka Januari 1 ya indeksnya 1. Bisa kita terima ya, benar ya, dari awal tahun memang sudah musim hujan sebetulnya itu ya, sampai akhir tahun hujan terus, nggak ada kemarau ya. Ini juga sama ya, hujan 1 dan indeksnya 1 ya. Tapi yang untuk awal musim kemarau memang kita ambil angka yang tertinggi ya, dari indeks 36 Desember. Oke ya, nah jadi dari sini nanti ketahui ya setiap tahunnya kapan jatuhnya ya, lalu diindekkan ya. Juli 3 ini kan Juli 3 ya, 3 kali 7 21 ya, September 3, September 9 kali 3 27 ya. Ya. 1 kan, kali 3 aja 12, Mei 1 tambah 1 13. Kalau saya sudah hafal ini ya. Nah, mudah-mudahan kalian juga udah bisa hafal ya, mengindekkan dasarian ke dalam angka. Ya, maka ketemu ini, jadi indeks AMK, indeks AMK. Tadi ada 17 ya, kan jatuh di sini kan, Juni 2 ya, adalah Mei 3 aja kan 15 ya, Mei 3 15 ya, karena 5 kali 3. Lalu Jun 1 16, Jun 2
Lalu awal musim kemaraunya 29. Ya awal musim hujannya ya, karena ini jatuh di Oktober. Gampang saja kalau Oktober 3 kan 10 kali 3 30, Oktober 2 dikurangi 1 29. Ketemu ya, ini adalah rata-rata. Rata-rata ya tetap ya seperti tadi kita bahas ya, setiap tahunnya itu tidak, rata-rata ini tidak mempresentasikan setiap tahunnya. Ya iyalah 17 ya, di Juni 2 ini ada Juni 3, Mei 1, Mei 2 ya, ada Agustus ya. Ini yang dikatakan maju mundur ya. Jadi musim hujannya yang rata-ratanya berapa tadi, Oktober 2 ya, bukan 3, Mei 1 ya, Agustus 2 ya. Dan inilah tugas BMKG setiap tahun ya. Apakah awal musim itu akan maju dari ini atau mundur dari ini, maju dari rata-rata atau mundur dari rata. Satu materi dalam perakiraan awal musim. Nah kalau diindekkan ya, bicara pakai value angka ya, sehingga kita akan mencari deviasinya mudah gitu ya. Ini kan deviasi AMK tahun 81, kalau rata-ratanya 17, kemudian dia jatuhnya 21, berarti kan mundur 4. Ya, awal musim kemarau, awal musim hujannya 29, jatuh, maka dia maju 2. Ini udah apa rumusnya di sini ya. Tapi karena ini waktu paste ya, jadi hilang. Nah sehingga tahun ke tahun ya kamu akan memperoleh deviasi awal musim kemarau. Inilah ya. Tahu ya, ini awal musim hujan. Lihat ya, jarang sekali yang sama dengan rata-ratanya ya, atau 0 ya. Kalau dari 30 tahun yang sama dengan rata-ratanya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Tahun itu bisa maju, bisa mundur. Ya, demikian juga awal musim hujan yang sama dengan rata-rata cuma 1, 2, ya, lebih sedikit lagi. 6 tahun dia bisa maju ya, mundur positif ya, lihat ya, ini ada negatif, min 2, min 6 ya, ini ada positif. Mundurnya ini positif 4, positif 5, kita ya mundur 14 harian, mundur 15 harian ya. Nah, selanjutnya kalau kamu sudah menghitung ya karakter 30 tahun seperti ini ya, bisa direkap untuk daerah zone 55 di Provinsi Banten selama 30 tahun itu ya, awal musim kemarau hujan seperti ini, mengalami maju itu 14 tahun ya, musim hujan ya, musim kemarau cuma 6 tahun, musim hujan 4 tahun, dan mundur 12 tahun itu. Nah ini juga penting ya, kalau saya dulu ya, ini bayangkan ya, ini 342 jam di Indonesia ya, karakter ini istilahnya di kantong saya gitu ya, senjata saya ya, senjata saya gitu. Kenapa ya, istilahnya kalau sudah bicara musim gitu, perakiraan musim gitu ya, mungkin masih selalu diundang rapat gimana ya. Sebenarnya salah satu senjata modal saya ini, tahu kan ya, kalau di zona musim 55 ya, di Banten itu ada di Pandeglang ya wilayahnya, kan awal musim kemarau sama misalnya ya, baik untuk awal musim kemarau maupun probabilitasnya kecil sekali ya. Untuk kemarau probabilitas maju ini besar ya, 14 ya, kalau dipresentasikan 14 per 30 ya, berapa ya, 10 per 30 ya, 33%.
Jadi kalau suatu model misalnya mengeluarkan entah Arima, yang entah Hampus, Regresi, apapun gitu ya, jam 55 musim kemarau 2020 normal gitu. Dan ya saya selalu kritis ya. Kalau memang itu benar, sedikit loh probabilitasnya 6/30. Karakter ini ya, yang paling banyak adalah maju 14/30. Jadi kalau tidak ada trigger yang mengganggu, kurang percaya dengan misalnya hitungan model yang dikeluarkan ya, yang menyatakan yang rata-rata ya, selama kondisinya normal itu seperti ini, kami hitung seperti ini, kecuali memang ada gangguan ya, ubah yang biasanya maju dan biasanya mundur ya, trigger ya, semua kondisi dinamika atmosfer normal semua gitu ya, oke lah gitu ya. Tapi kalau nanti ada trigger-trigger itu nggak muncul ya, kita pilih alternatif dari model itu ya, itu. Jadi ini pentingnya mengetahui karakter awal musim di satu wilayah ya, selama 30 tahun kecenderungannya apa, sama mundur ya terhadap rata-rata. Nah, berikutnya sebetulnya tentang sifat ini ya, sifat itu saya selesaikan juga ya. Bagaimana kita menghitung sifat hujan musim? Bisa tahu atas normal, normal, bawah normal, ya atas normal, normal, bawah normal dan seterusnya ya. Ini kan sudah hasil hitungan. Ya. Cara menentukan sifat, ya, sifat adalah akumulasi periode rata-ratanya ya setiap tahun, rata-ratanya 30 tahun ya. Jadi kalau ini dari Juni 2 sampai dengan 3 ya, maka yang dihitung curahnya saya nah jadi ini ya, jadi tahun 81 diakumulasi ya, 52 tambah 62 tambah 5 terus tambah 110. Tahun 82 58 tambah 28 tambah 3 terus ya, sampai dengan terakhir 10 ya, maka dijumlah ini ya. Karena normal curah hujan musim kemarau adalah ini, diperoleh dari angka ini, kemarau sampai berakhirnya musim kemarau. Nah, sifat itu kan mencerminkan kondisi curah pada setiap tahun ini akan dievaluasi terhadap ini juga jadi perdebatan ya. Sekarang ya masuk akal juga yang nggak apa-apa, tapi lagi-lagi kan ketika mau dioperasionalkan juga sulit. Loh, kan kalau tahun ini berapa? 10, 9, tahun 2008 awal musim kemarau kan jatuh di sini, ya kan? Di 14 ini ya, 14, 3, 49 ya. Terus sampai apa yang dihitung curahnya dari sini malah sampai ke 71 ini jadi ikut. Kalau mau dihitung dari sini, ini ya, sampai sini ya, sampai 4 ini akhir dari musim kemarau karena ini sudah musim hujan ya. Berarti kan dibandingkannya juga dengan periode yang sama kan ini kan. Ini mulai dari 95, 67, 59, 57. Nasional kan ini dibanding dengan ini. Ya, apa istilah sejarahnya ya. Jadi
pendahulu kita, juga bapak-bapak kita, saya ngikuti dulu ya. Bukannya nggak mau ya. Ya kalau ini tahun sekian berarti sifat hujan musim kemaraunya akumulasi yang merah ini Pak. Iya betul. Ya, loh kenapa kok cuma ini gitu. Bandingkan terhadap rata-ratanya. Proporsional periodenya harus sama. Ya. Nah, jadi dari tahun 81 semua dari Jun 2 sampai Ok 1 ya. Sampai 2010 ya, sehingga akan diperoleh ya, ini CHMK. Jadi ini akumulasi tadi ya dari Jun 2 sampai 1 ya. CHMH juga sama ya, CHMH. Nah cuma lihat nih ya, akumulasi curah hujan musim kemarau ya, ini kan akumulasi dari ya, dari Jun 2 ini sampai berakhir di Oktober 1. Untuk curah hujan musim hujan, dia mulai dari Oktober 2 ini, ya Oktober, November, Desember, Januari, Juli 1-nya itu adalah tahun berikutnya. Ya, jadi akumulasi dari sini ditambah dengan nah sini ya 82-nya. Jadi bukan berbalik ke sini nanti sampai Juni 1 sini ya. Nah kan 81 82 ya, maka ini Juni 2 tadi ya sampai Juni 1. Musim hujan tadi ya, maka dia total 3040 ya, dan seterusnya ya. Terusnya setiap tahun dihitung cara yang sama ya. Jadi istilahnya kalau ini di tahun yang berjalan ya, kan musim hujan selalu nyebrang kan, 2020, 2021, 282, 83 ya. Hanya nanti nah datanya sampai 2010 ya, ini suka ada kebablasan ya, ya itulah ya, kalau nggak paham ya, di sini juga ada sudah diperoleh hujan 2010 itu tadi 2010 2011 ya. Padahal datanya kan 2011 nggak ada ya. Makanya ini nggak ada, nggak boleh. Tapi kalau kemaraunya ada ya, tapi kan karena kemarau basah tuh ya sampai 1.300-an ya, ini akumulasi dari ini semua ya, CHMK, CHMA ya, saya istilahkan ini normalnya. CHMK adalah tadi ya, dari rata-rata yang merah ini, yang merah diakumulasikan ketemu 406, dan yang hijau ya diakumulasikan ya sampai ke Juni 1 lagi, ini adalah 2.909. Oke ya, jadi inilah normal curah hujan musim kemarau, ini normal curah hujan musim hujan, dan ini adalah curah hujan musim kemarau dan curah hujan musim hujan pada setiap tahun. Jadi pasti beda kan. Untuk mencari sifat kan persentase ya. Jadi sifat CHMK tahun 81 adalah perbandingan antara ini CHMK-nya dibagi 406 kali 100 ya, 137. Hujan juga sama, curah hujan musim hujan di tahun 81 dibagi dengan rata-ratanya 2909 diperoleh 104 ya. Maka musim kemarau lebih dari 115% adalah atas normal, dan musim hujan antara 85 sampai 115% ya, 104 ini masuk dalam kriteria normal. Sudah sama ya, setiap ada dicari ya, kan lihat nanti lagi ya, nggak ada nih ya di musim hujan 2010. Nah sehingga akan diperoleh inilah sifat hujan selama ya, baik musim kemarau maupun musim hujan. Di zona musim 55. Dan merekap ini ya jumlah frekuensi dari masing-masing kriteria.
Kemarau atas normal 12, normal 3, bawah normal 5. Musim hujan atas normal 4 kali ya, 4 tahun terjadi, normal 20 tahun, bawah normal 5 tahun. Ya, musim hujan tuh ya 29 totalnya, kan ini nggak ada satu. Tapi kalau kemarau tetap 30. Senjata berat saya, jadi saya sudah mengantongi 342 zona musim ya, dengan kriteria seperti ini ya, bahkan bukan hanya 30 tahun ya, 39 tahun, karena datanya sudah sampai 2019. Artinya apa nih? Karakter. Oh, kalau nanti di Tangerang Selatan, Pondok Betung, kan tugasnya dia kan bikin perakiraan wilayah Banten 2020, 2021 akan normal. Nah, lihat nih. Karena karakternya, kecenderungannya dari 29 tahun, 20 tahun tuh menunjukkan normal. Ngomong musim hujan, perkiraan musim hujan. Memang agak riskan kalau mau memprediksi atas normal ya. Bayangkan dari 29 tahun cuma 4 tahun terjadi ya, demikian juga bawah normal. Ini bicara perakiraan musim kemarau. Oh, Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan memperkirakan musim kemarau 2021 di zona 55 normal. Yang akan tanya gitu ya. Karena karakter selama 30 tahun normal itu cuma 10, ya, 33%. Kecenderungan normal 50%, ya 15/30, dan atas normal 12/30. Ya. Kalau mau diprediksi normal-normal aja, perlu dikaji lagi nih gitu ya. Karakter itu ya, namanya karakter kan sudah 30 tahun ya, demikian gitu kondisinya ya. Mau mengambil peluang yang kecil untuk diputuskan itu kayaknya susah gitu ya. Yang besar yang memang sudah karakternya begitu, jadi karakternya bawah normal untuk musim kemarau. Nah, ya, jadi ini kira-kira ya, jadi memang penguasaan karakter suatu wilayah baik awal musim maupun sifat hujan musim senjata akan dipersiapkan menjadi forecaster klimatologi. Ini salah satu pekerjaannya. Saya selama bekerja ya sudah mendalami ini, berarti sudah hampir 40 tahun saya berkecimpung di ya, ya, yang memang harus ya, dan forecaster yang mumpuni gitu ya. Sebab kalau nggak mengenal karakter suatu wilayah, jangan ngomong lah gitu ya, jangan bicara soal musim gitu. Dian atau kamu nggak paham kok karakter iklim di wilayah itu, wilayah itu akan begini, akan begitu gitu. Gitu. Baik ya, jadi ini dulu mungkin ya di pertemuan ini, sepertinya karena waktu ya, jadi nanti yang tambahan menggunakan penentuan awal musim dengan mempertimbangkan kombinasi angin zonal regional ya, itu mungkin minggu depan lah ya kita bahas lagi. Tapi nanti bahannya tetap akan saya email lebih tahu. Oke, baik ya. Jadi ini ya contohnya, nanti kalau misalnya di perjalanan masih ada yang bingung, masih bisa kita bahas lagi. Silakan ya, ada waktu sekitar 5 menit ini kalau mau ada yang tanya. Situ ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Arman. Jadi Pak, kan saya kemarin baca di berita juga, dan BMKG juga malah udah kalau misalkan di tahun itu musim hujan itu bakalan berbarengan sama fenomena lanina. Sebentar. Nah, itu BMKG Gimana ini? ada proyeksi Suaranya agak pecah. Gimana? bakalan Gimana? Ya, gimana? Pak. Udah jelas Pak?
Apa? Diulang lagi Firman. Tadi suaranya agak pecah. Siapa? Izin Pak, jadi ini kan kemarin Pak saya baca di berita juga BMKG juga ngerilis kalau misalkan musim hujan tahun ini itu bakalan berbarengan sama fenomena memuatnya La Nina gitu Pak. Nah untuk BMKG sendiri apakah sudah memproyeksikan gitu kayak ke depan tuh hujan itu bakalan gimana dan apakah tahun depan juga bisa diprediksi kalau babak apa si musim kemaraunya itu kemarau basah juga kayak tadi di contoh kasus yang ini Pak. Oke, baik ya. Ini Siap, bagus terima kasih ya. Pak. Ini situasi terakhir ya supaya kalian ketahui juga ya. Karena nanti kalian juga jadi ujung tombak ya. Jadi memang saya juga sudah diberikan ya data pemetaan terakhir tentang kondisi dinamika atmosfer ya, bahwa memang kita mulai kecenderungan akan muncul fenomena La Nina. Fenomena La Nina. Sementara kan kita kemarin sudah membuat perakiraan musim hujan kan 2020 2021 ya. Jadi memang perkiraan kemaraunya juga 2020 kan sudah kita prediksi memang basah ya. Nah, mundur musim kemaraunya itu sudah terjadi ya. Itu sudah lewat ke kemarau 2020. Berarti perkiraan kita memang mendekati kebenarannya ya. Agak tinggi curah hujannya ya di atas normal sifatnya ya, dan banyak daerah yang memang mundur ya. Kita ini bicara Indonesia, tetap ada daerah yang kering juga. Sekarang juga ada ya daerah yang sedang kering gitu ya. 2020. Nah, La Nina diinfokan sekarang sudah mau mulai. Nah ini, nah berarti akan berdampak kepada musim hujannya kan. Ya, jadi musim kemarau yang sudah lalu 2020 ya udah lewat. Sampai ya ke musim hujan 2021 ya. Cuma ya kalau namanya El Nino ya, mungkin kamu belum sampai ya ke mata kuliah ini, variabilitas musim. Kalau di periode musim hujan itu ya agak kurang signifikan ya, walaupun tetap itu ada ya, ada dampaknya ya, ada pengaruhnya, misalnya sedikit meningkatkan curah hujan akan datang ya. Tapi memang agak beda kalau dibandingkan dengan dampaknya di musim kemarau ya, seperti dulu tadi ya kita lihat datanya kan, bayangkan di sepanjang musim kemarau itu hujan ada yang di atas 100 kan satu dasarian ya. Itu karena ada La Nina di 2010 dan La Ninanya sudah diprediksi sejak dari awal 2010. Sekarang ini kan justru hujan ya. Nah, dan biasanya juga dampaknya di musim hujan ya tetap ada peningkatan curah ya, cuman tidak setinggi peningkatan saat di musim kemarau itu ya. Karena namanya musim hujan nggak ada La Nina pun ya kita banyak menerima hujan kan. Jadi monsunnya memang sudah dari monsun barat dominasi ya, membawa uap air banyak. Jadi nggak apa istilahnya, tidak ada La Nina pun kalau namanya musim hujan ya akan banyak ya. Nah lalu ketika memang diindikasikan ada muncul La Nina ya, ini memang akan menambah sedikit ya, termasuk awal musimnya ya, mungkin akan menjadi maju ya hujan. Emang kita prediksi juga sama sampai dengan maju ya, untuk awal musim kemarau yang akan datang, awal musim hujan yang akan datang ya. Jadi memang benar ya, pertama saya benarkan ya bahwa informasi akan adanya La Nina itu benar ya, saya sudah dapat juga dokumen. Silakan, ada lagi Pak? ya. Ini Pak, untuk data yang kita butuhkan untuk mendapatkan hasil yang paling optimal itu berapa Pak? Apakah 20 atau 30 atau berapa gitu? Iya. Untuk menghitung indeks AMK sama indeks AMK tadi gimana ya Pak? Saya masih belum paham. Oke, baik ya, kembali lagi ya, kalau masalah periode yang
bagus digunakan ya, itu kan juga dari referensi WMO ya, kalau namanya ya primatologi itu kan harus 30 tahun ya. Tapi kalau toh ya, memperoleh data dalam periode 30 tahun tuh, ini juga masih referensi dari WMO ya, mencerminkan rata-rata itu harus lebih dari 10 tahun. Ya, lalu argumennya sebenarnya mudah saja ya, 10 apalagi 30 tahun itu di dalamnya sudah tahun-tahun normal, tahun basah, tahun kering. Rata-rata kan bisa mewakili nilai rata-rata wilayah atau stasiun yang bersangkutan. Di bawah dari 10 tahun ya, misalnya cuma 7 tahun gitu ya, apalagi 5 tahun, kebetulan yang dihitung tahun-tahun kering kan itu kering ya, padahal mungkin 25 tahun gitu ya, itu mungkin basah itu ya, 5 tahun yang kedua di tahun-tahun kering di titik itu ya. Lalu kita ambil kesimpulan bahwa daerah itu kering gitu, mencerminkan di dalamnya ada masuk pada tahun basahnya, tahun keringnya, tahun normalnya. Tapi kalau sudah lebih dari 10 tahun ya maka WMO juga merekomendasikan ya untuk mencerminkan rata-rata itu harus di atas 10 tahun ya. Jadi bagusnya memang sampai 30 tahun ya. Itu yang pertama mengenai periode. Lalu kalau indeks dasarian tadi hariannya ada 36 dari Januari 1, Januari 2, Januari 3 ya, Februari 1, 2, 3 gitu kan. Nah mulai Januari 1 kan indeks 1, 2, Januari 3, indeks 3, Februari 1, indeks 4. Jadi Februari 1, 4, Februari 2, 5, Februari 3, 6. Maret 2, 8, Maret 3, 9, terus sampai ke Desember 3, itu 36. Indeks dasarian. Karena musim masih kita tentukan pada dasarian bulannya, dasarian 3 Mei, 3 November, 2 Desember. Nah itu ya, kalau kita mau proses pakai mau pakai misalnya time series gitu ya, maka itu harus kalau mau kan analisis numerik itu namanya juga numerik ya, harus berupa numerik, berupa angka ya. Jadi itu tujuannya ya, masih dalam dasarian dan bulannya itu versi ke indeks dasarian. Nah nanti memang menarik ya, 36 tuh ya, yang bertiga. Bapak itu musim kuliahnya di 1 tahun 36 belum sampai tahun berikutnya ya, misalnya di Januari tahun berikutnya, di Januari 3. Nah itu jangan dihitung nanti ini menjadi 3 ya. Kan Januari 1, 1 ya, Januari 2, 2, Januari 3, 3. Tapi untuk kasus itu lanjut. Ya, karena belum ditemukan awal musim hujan 36, 37, 8, jam 2, 39, Januari 3 tahun berikutnya. Jadi diputuskan itu untuk 39. Di ketiga lagi. Itu ya. Dan yang paling penting tujuan indeks dasarian itu untuk analisis numeriknya. Jadi, sudah, terima kasih Pak. oke. Ya, kalian juga kan harus ada mata kuliah lagi ya. Saya juga nanti sekitar 9:30 nyambung ya. Mungkin cukup di sini dulu ya. Nanti bahan-bahannya akan saya email ya. Kalau misalnya di praktikum ada ya ke dosen pengampunya, lah ya data seperti tadi itu ya, untuk di daerah lain ya, zona musim yang lain, mau pakai JOM boleh, mau pakai pos hujannya juga ya, silakan ya. Nanti bisa saya bantu, siapa Mas Hervan ya. Oke baik ya, sebentar itu dulu ya. Jadi selamat siang dan sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat selalu. Terima kasih.
kasih tahu. Terima kasih Pak.